Demi keluarga, suami menjadi TKI di Malaysia, namun ternyata istri Hamidun gara-gara tetangga. Saat sang suami bekerja, sang istri memilih berpacaran lagi dengan tetangganya, bahkan sampai isi Hamidun 5 bulan. Kejadian ini terjadi di Sapan, Madura. Seorang laki-laki berusia 38 tahun bernama Jefar. Dirinya menikah dengan Solehah di tahun 2015. Pernikahannya dengan Solehah dikaruniai 1 orang anak. Bahkan demi perekonomian keluarganya, akhirnya Jefar pun memutuskan untuk menjadi TKI di Malaysia. Meminta izin kepada sang istri demi kebutuhan keluarga, akhirnya sang istri pun mengikhlaskan. Namun ternyata setelah menjalani kerja di luar negeri, nampaknya Jefar kurang beruntung. Dirinya diamankan oleh pihak dari kedutaan karena ternyata memakai paspor palsu saat masuk ke Malaysia. Hanya beberapa bulan bekerja di Malaysia dan hanya beberapa bulan mengirimkan uang kepada sang istri, kemudian Jefar diamankan. Jefar sendiri kini tak bekerja dan tak bisa mengirim uang kepada keluarganya. Saat dirinya di dalam tahanan Malaysia, dirinya ternyata mendapatkan kabar dari keluarganya. Ternyata sang istri Solehah hamil 5 bulan dari perselingkuhannya dengan seorang tetangga bernama Muhammad Mula, 37 tahun. Muhammad Mula sendiri dikenal oleh Jefar, suami dari Solehah. Bahkan Muhammad Mula adalah seorang petani yang juga residivis narkoba. Beberapa kali dirinya diamankan terkait narkotika. Perselingkuhan Solehah sendiri dimulai saat sang suami menjadi TKI, merasa kesepian hingga akhirnya berpacaran dengan tetangga di belakang sang suami. Jefar nampak tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya masih dalam tahanan di Malaysia. Dalam kesakit hatian, Jefar hanya memikirkan anaknya, tak bisa berbuat apa-apa meski sang istri kini mengkhianati dirinya dengan orang lain. Hingga akhirnya setelah beberapa bulan menjalani masa tahanan, Jefar sendiri pun dibebaskan dan dirinya bisa pulang ke Indonesia. Jefar dipulangkan ke Indonesia. Saat pulang, Jefar pun tak marah. Dirinya seakan diam saat sang istri meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Jefar di rumah hanya diam, namun dalam hatinya dirinya dendam kepada Mat Mula dan akan menemui lelaki tersebut. Jefar tak ingin banyak bicara kepada sang istri, namun hanya ingin bicara kepada selingkuhan istrinya. Mat Mula sendiri seakan tahu mendengar Jefar pulang, dirinya nampak takut dan menghindar. Bahkan Mat Mula sendiri ternyata sudah kabur dari kampungnya. Jefar tetap mencari Mat Mula, tak ketahuan. Mencari Mat Mula lewat saudaranya, bahkan ke Kalimantan sekalipun, dirinya menyelusuri keberadaan dari Mat Mula lewat saudara-saudaranya, juga lewat orang-orang terdekat. Saat diselusuri di Kalimantan namun ternyata nihil, kini Jefar pun langsung datang ke keluarga Mat Mula, meminta keluarga Mat Mula untuk memulangkan dengan ancaman akan melakukan penghabisan berantai apabila Mat Mula tak dikembalikan. Ketakutan keluarga Mat Mula pun akhirnya bersedia menyerahkan Mat Mula dengan memberikan satu syarat kepada Jefar untuk tak menghabisi Mat Mula dengan senjata tajam. Karena ternyata dalam adat Madura, seseorang dihabisi dengan menggunakan senjata tajam adalah hal yang memalukan, bahkan menodai harga diri keluarga. Nampaknya Jefar dengan keluarganya ada 8 orang di dalamnya, dari Madura ke Gresik sampai di penginapan yang ternyata itu adalah penginapan tempat Mat Mula. Berbicara kepada penjaga mengaku mereka adalah keluarga Mat Mula saat itulah, dan salah satu orang yang ternyata masih kerabat dengan Mat Mula membangunkan Mat Mula, menyebutkan permasalahan ini harus dibereskan. Mat Mula sendiri masuk ke dalam mobil Avanza, di dalamnya ada keluarganya, sementara di mobil belakang ada Jefar bersama teman-temannya. Mereka pun langsung perjalanan menuju Sapan, Madura. Di tol, Mat Mula sendiri dipindahkan ke mobil belakang yang ternyata isinya ada Jefar dan keluarganya. Tak lama dalam perjalanan, Mat Mula sendiri dicekik dengan tali yang sudah disiapkan, membuat Mat Mula tak bisa melawan, hingga akhirnya Mat Mula pun mengembuskan napas terakhirnya. Kondisi Mat Mula yang sudah tak bernyawa lagi akhirnya dibuang di pinggiran jalan tol dan ditinggalkan begitu saja. Hingga keesokan harinya seorang sopir truk hendak membuang air kecil menemukan jasad Mat Mula dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Polisi mencari info lewat sosial media karena ternyata Mat Mula sendiri tak bisa sidik jari. Keluarga Mat Mula yang merasa kalau itu adalah jasad Mat Mula pun langsung datang ke pihak yang berwajib. Mendapatkan info itu adalah Mat Mula, akhirnya keluarga pun dimintai keterangannya. Dari permasalahan ini akhirnya pihak yang berwajib tahu kalau Mat Mula bermasalah dengan Jefar terkait perselingkuhan Mat Mula dengan istrinya. Jefar sendiri diamankan dengan keluarganya, mengakui nggak menyesal. Jefar mengaku dirinya lebih tenang. Bahkan tak lama, Jefar pun menceraikan sang istri yang menyelingkuhinya. Jefar dan kawan-kawan akhirnya divonis 10 tahun penjara. Dirinya mendapatkan vonis lebih ringan dari tuntutan 16 tahun.
Menurut Jefar, nampaknya tradisi di Madura memang menyebutkan harga diri lelaki lebih tinggi hingga akhirnya Jefar lebih memilih menghabisi Matmula, tak menyesal dirinya masuk rumah tahanan. Bahkan masalah istri yang diceraikan, menurut Jefar dirinya tak masalah, wanita banyak, namun harga dirinya harus dibayar dengan Matmula meninggal. Keluarga Matmula sendiri nampak tak bisa berbuat apa-apa karena ternyata ini adalah salah Matmula. Sementara sang istri Soleha meninggalkan kota Madura dan menghilang. Meninggalkan anaknya dari pernikahannya bersama Jefar, anaknya sendiri kini dirawat keluarga Jefar. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.